Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Kita memuji Allah Tabaraka wa taala karena dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah SAW, panutan kita dan junjungan alam, salawatullahi wassalamuhu alaih, dan juga untuk keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang setia di atas syariat beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini adalah pertemuan yang kedua. Masih kita membahas tentang keajaiban ikhlas. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang makna dan hakikat keikhlasan yang dibawakan oleh para ulama, dan berdasarkan definisi yang disampaikan oleh para ulama tentang keikhlasan yang disebutkan di dalam nas-nas Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita memohon taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kelanjutannya, yang pertama terkait dengan buah-buah keikhlasan, dan yang kedua, ciri-ciri orang-orang yang ikhlas. Dan yang ketiga, kita bisa meraih keikhlasan. Bagaimana kita bisa mengupayakannya? Kemudian permasalahan keikhlasan, ini permasalahan terkait fikih yang berhubungan dengan keikhlasan. Kemudian yang kelima, jika ada waktu, insya Allah kita akan sedikit menyampaikan beberapa kisah dari salaf, bagaimana mereka mempraktekkan keikhlasan dalam beramal dan beribadah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang buah-buah keikhlasan, kita review sedikit, kita murajaah sedikit pembahasan kita sebelumnya terkait keikhlasan. Para ulama memiliki definisi yang beragam, namun definisi mereka pada makna keikhlasan sebagai berikut. Yang pertama, keikhlasan itu adalah memurnikan, mempersembahkan ibadahnya untuk Allah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait kepada siapa kita mempersembahkan ibadah tersebut. Ini harus murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya karena Allah Tabaraka wa taala. Kita hanya butuh saksi dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap amal ibadah yang kita lakukan. Kita tidak butuh pengakuan orang, pengakuan makhluk. Kita hanya butuh Allah yang menyaksikan amal keikhlasan. Kemudian di antara ulama yang lain juga menyebutkan, ini makna yang ketiga, keikhlasan itu adalah engkau hanya mengharapkan ganjaran
pahala, balasan dari Allah semata. Engkau hanya mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia atas setiap amal kebaikan atau amal saleh yang engkau lakukan. Ini dia di antara tiga. Kemudian kita sudah juga perintah-perintah keikhlasan. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Mereka akan kecuali hanya memurnikan ibadah, memurnikan agama hanya untuk Allah. Sekaligus ayat ini menunjukkan urgensi dan betapa tinggi agama terkait keikhlasan, karena disebutkan dalam bentuk sighatul hasr, wa ma illa, tidaklah mereka diperintah hanya mengikhlaskan ibadah, seolah-olah keikhlasan ibadah ini adalah satu-satunya perkara yang paling wajib dalam agama kita. Ini ungkapan yang menunjukkan kedudukan keikhlasan itu yang begitu fundamental, begitu tinggi. Jami'an, kita maksudnya itu tentang buah-buah yang akan bisa kita petik dari keikhlasan. Dan ini semacam target, ya. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk bisa mengupayakannya. Para ulama membagi buah-buah pertama, buah yang bisa dipetik ketika di dunia dan yang akan diraih nanti di akhirat atau setelah seorang hamba diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalid bin Uthman As-Sabt hafizahullah ta'ala. Yang pertama, keikhlasan adalah kunci kebahagiaan hidup yang sejati di dunia. Ya, rahasia kebahagiaan sejati itu ada pada keikhlasan. Kenapa demikian? Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha lahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang beramal dengan amal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dan dia melakukannya dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia kebahagiaan yang sejati. Ini kata para ulama ahli tafsir, ini diraih di dunia. Baru kemudian nanti di akhirat, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kelak di akhirat kami akan berikan balasan, pahala, ganjaran yang lebih baik atas apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Kita garis bawahi di sini firman Allah, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan berikan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Di sini syaratnya adalah seseorang melakukan amal saleh di atas keimanan. Amal saleh di atas keimanan artinya di atas keikhlasan. Karena keikhlasan adalah salah satu cakupan makna keimanan adalah keikhlasan, tauhid. Kemudian dalam amal saleh itu sendiri, keikhlasan sangatlah menentukan, sangat menentukan dari beberapa sisi. Ya. Pertama, ikhlas itu adalah syarat utama diterimanya suatu amal. Ya. Tanpa keikhlasan percuma seseorang melakukan amal, sekalipun amalannya begitu luar biasa, begitu banyak, dan begitu sering dia melakukan amal, namun itu tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkhidmat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, maka amalnya sia-sia. Ya, itu seperti debu yang berterbangan.
dan Allah akan menghapuskan amalan yang seperti itu. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kelak kami akan pampangkan pahala yang seharusnya dia peroleh dari amal ibadah yang dia lakukan ketika dia masih hidup. Kemudian kami jadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Itu amalan yang tidak didasarkan oleh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keikhlasan itu adalah penentu amal soleh. Kenapa? Karena dengan keikhlasan, amal yang kecil atau sepele di mata manusia itu dia bisa bernilai besar, bisa berdampak besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dengan kata lain, keikhlasan itu mampu menjadikan besar amalan yang kecil. Amalan yang kecil atau nampak sepele. Kemudian yang ketiga, niat yang ikhlas itu bisa merubah hal-hal yang mubah, yang sifatnya adat atau kebiasaan, hal-hal yang mubah yang tidak bertentangan dengan syariat. Itu juga diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menjadi amal ibadah yang bernilai amal saleh. Kemudian yang keempat, ketika raga kita atau jasmani kita tidak mampu untuk melakukan suatu amalan karena uzur, ya, maka niat yang ikhlas masih bisa tetap bekerja untuk meraih pahala yang sama. Ya. Sehingga sekalipun raga kita tidak bekerja, tidak mampu karena uzur untuk melakukan amal saleh, namun hati kita masih tetap bisa bekerja untuk menghasilkan amal saleh yang sama. Kemudian yang kelima, niat yang ikhlas bahkan bisa menjadikan pemiliknya tetap bisa mendapatkan pahala, sekalipun pemilik keikhlasan tersebut jatuh dalam kekeliruan yang tidak disengaja, tentu saja, ya, kekeliruan yang tidak disengaja. Contohnya kekeliruan yang dialami oleh para mujtahid, para ulama yang berijtihad dengan keilmuan mereka berijtihad untuk menelurkan kesimpulan hukum atau keputusan hukum terkait fatwa misalkan. Dia sudah berupaya sekuat tenaga mengerahkan semua kemampuan dan keilmuan yang dia miliki, dan dia niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Orang yang seperti ini sekalipun dia jatuh dalam kekeliruan dalam fatwanya, maka berdasarkan sabda Rasulullah SAW, seorang mujtahid itu akan mendapatkan 2 pahala jika ijtihadnya benar. Kalaupun ijtihadnya keliru, dia tetap mendapatkan 1 pahala. Bayangkan, ya, karena niat yang ikhlas, seseorang bisa menghasilkan amal soleh yang besar. Ini niat yang ikhlas ini sangat menentukan sekali. Dan kita tahu, niat yang amal soleh itu adalah syarat utama diraihnya kebahagiaan hidup yang sejati, berdasarkan ayat yang tadi yang kita bacakan. Dan itu kaitannya sangat erat dengan, sekali lagi, dengan keikhlasan. Hanya dengan keikhlasan seseorang, ya, amal kebajikannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan tersebut dilakukan ikhlas, dilakukan karena Allah semata. Yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan tersebut dilakukan atas dasar mengharapkan ganjaran Allah, mengharapkan wajah Allah semata. Ya, ini sekaligus mempertegas makna keikhlasan, yaitu mempersembahkan, memperuntukkan suatu amalan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah, yang pertama. Kemudian yang kedua, mengharapkan ganjaran hanya dari Allah semata. Ya. Ini sekali lagi ikhwati fillah menjelaskan kepada kita bahwasanya niat yang ikhlas itu punya peran yang sangat menentukan. Ya. Contoh misalkan dalam mengkonversi amal-amal yang biasa, amal-amal yang mubah menjadi amal soleh, itu mutlak harus dengan niat dan keikhlasan.
salah seorang ulama salaf yang bernama Zubayd al-Yami rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, yasurruni an yakuna li fi kulli syai'in niyyah, ya, hatta fil akl wan naum. Saya sangat senang sekali jika dalam setiap keadaan, setiap kondisi, setiap aktivitas saya memiliki niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekalipun ketika aku makan, ketika aku tidur, karena aktivitas yang seperti itu, makan, minum, bahkan ketika kita berolahraga, ketika kita beraktivitas bekerja, jika itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalkan kita tidur, kita niatkan untuk menguatkan fisik kita, untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidur kita itu bisa bernilai ibadah. Ya. Ini sekali lagi ditentukan oleh niat yang ikhlas, yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin besar amal saleh yang ditentukan oleh keikhlasan, semakin besar pula kebahagiaan yang diraih oleh seorang hamba dalam kehidupan di dunia. Kita kembali kepada firman Allah tadi, dan firman Allah tersebut terdapat dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Ayat yang ke-97, afwan. Allah berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di sini ada sebab, ada hasil. Ya, hasilnya adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Yang menyebabkan itu terjadi, yang melahirkan hal tersebut adalah amal saleh dan keimanan. Dan kita tahu amal saleh ditentukan oleh keikhlasan niat. Semakin besar, semakin tinggi keikhlasan niat, maka semakin besar pula amal saleh tersebut. Semakin besar amal saleh, maka semakin besar pula kebahagiaan yang akan diraih oleh seorang hamba. Berdasarkan ayat ini, ya, kalau kita kembali kepada kaidah para ulama ahli tafsir, kaidah dalam mentadabburi Al-Quran, para ulama mengatakan al-hukmul murattab ala wasfin yazidu bi ziyadatihi wa yanqusu bi nuqsanihi. Sederhananya seperti ini. Suatu ganjaran yang dihasilkan oleh suatu sifat atau suatu kondisi, maka ganjaran ini akan bertambah besar dengan bertambah besarnya sifat atau kondisi yang menyertainya. Ganjaran ini akan semakin kecil atau semakin berkurang dengan seiring berkurangnya sifat atau kondisi yang menyertai atau yang menyebabkan lahirnya ganjaran tersebut. Artinya, semakin besar amal soleh yang itu ditentukan oleh keikhlasan, maka semakin besar pula kebahagiaan yang diraih oleh seorang hamba ketika di dunia sebelum di akhirat. Ya, semakin kecil amal saleh yang itu juga ditentukan oleh keikhlasan, maka semakin kecil pula kebahagiaan yang akan diraih oleh seorang hamba. Ini kita masih berbicara tentang buah keikhlasan di dunia. Berikutnya yang kedua, pemilik keikhlasan akan dicintai di bumi. Pemilik keikhlasan, wibawanya akan merekah di hati-hati manusia. Dan ini adalah perkara yang kita saksikan sendiri. Ya. Orang yang sombong, orang yang beramal tidak ikhlas, tujuannya misalkan untuk mendapatkan status atau mencari massa, mencari suara, maka orang-orang tidak akan jatuh hati, tidak akan menaruh simpati pada orang-orang yang seperti ini. Sebaliknya manusia akan mencintai atau simpati kepada orang-orang yang beramal tanpa pamrih, kecuali mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu salah seorang ulama salaf yang bernama Hamdun bin Ahmad Al-Qassar rahimahullahu taala, dia pernah ditanya, kenapa sih ucapan salaf, ucapan ulama salaf itu begitu membekas, ya, begitu berpengaruh, memberikan manfaat yang begitu besar
kepada banyak orang. Salafun as-salih, para sahabat, para tabi'in, sekali mereka berbicara, ketika mereka menasehati, ucapan mereka didengar, ucapan mereka berpengaruh. Bahkan ucapan mereka itu bisa merubah seseorang, menggugah seseorang untuk berbuat. Ya. Kenapa ucapan mereka bisa berpengaruh seperti itu? Kenapa ucapan kita tidak seperti itu? Hal ini ditanyakan kepada Hamdun Al-Qassar rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, dia menjawab, qala li'annahum takallamu li'izzil Islam wa najatin nufus wa ridar rahman wa nahnu natakallamu li'izzil nufus wa talabid dunya wa ridal khalq. Itu karena mereka salafun as-salih, para ulama salaf, mereka berbicara semata-mata demi kejayaan Islam, semata-mata demi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, bukan untuk pribadi mereka. Mereka berbicara untuk mendapatkan keridhaan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbicara semata-mata untuk menyelamatkan hati mereka, tidak justru meraih keuntungan untuk meninabobokan jiwa mereka, hawa nafsu mereka, tidak. Untuk mengenyangkan hawa nafsu mereka yang tidak akan mungkin kenyang, tidak. Mereka tidak berbicara untuk itu. Mereka berbicara murni karena Allah, karena Islam, demi kaum muslimin, demi mengharapkan ridha Allah tabaraka wa taala, dan demi keselamatan hati mereka. Adapun kita, sebaliknya, kita ini berbicara untuk kepentingan kita pribadi, untuk kejayaan kita pribadi, bukan untuk Allah, bukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk Islam, bukan untuk kaum muslimin. Kita bicara untuk memuaskan nafsu kita. Ya. Dan kita bicara untuk menjadikan semua orang ridha dengan apa yang kita bicarakan. Jadi tujuannya itu adalah keridhaan makhluk, bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini sering bicara sesuai dengan apa yang menjadi selera manusia. Kita mengikuti selera manusia dan berbicara. Ini tanda-tanda ketidakikhlasan. Itulah yang menjadikan begitu jauh pengaruh kalam atau ucapan kita dengan ucapan salafun as-salih. Kemudian yang ketiga, ini di antara buah keikhlasan yang bisa kita petik di dunia adalah dengan keikhlasan kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kunci untuk meraih ketenangan jiwa dan kunci untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath ayat yang ke-18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalallahu fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah berkisah tentang kaum mukminin, para sahabat yang membaiat Rasulullah SAW ketika di Hudaybiyah, di bawah sebuah pohon yang itu dikenal dengan Bai'atul Ridwan. Allah memuji mereka. Allah mengatakan, sungguh Allah sudah ridha kepada orang-orang yang beriman, yang membaiatmu, yang mengambil janji setia kepadamu wahai Muhammad SAW di bawah pohon. Allah tahu isi hati mereka berupa keikhlasan, ketulusan, dan kesungguhan, kejujuran untuk berjuang di agama, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah mengetahui keikhlasan mereka, fa'anzala as-sakinata fi qulubihim, fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Ya, fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah turunkan ketenangan di dalam hati mereka, dan Allah janjikan untuk mereka pertolongan, kemenangan di waktu yang dekat. Maksudnya adalah 2 tahun berikutnya, yaitu Fathu Makkah. Hudaybiyah terjadi, kita tahu, pada tahun ke-6 Hijriah, dan 2 tahun berselang Allah memberikan pertolongan, kemenangan, yaitu Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Penaklukkan Makkah tanpa
peperangan sedikit pun. Ya, di sini Allah menjanjikan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Itu diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah ketahui keikhlasan menyinari kalbu mereka. Itulah yang ada pada hati-hati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga tidak heran hati-hati mereka adalah hati-hati yang paling lapang, paling tenang, paling ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah berkeluh kesah kepada makhluk. Ya, hanya berkeluh kesah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa kayanya hati mereka, betapa lapang dan luasnya hati mereka, dan betapa tenangnya jiwa mereka. Sekali lagi, itu karena keikhlasan mereka. Kemudian yang menunjukkan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu salah satu sebabnya adalah karena keikhlasan. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama yansurullahu hadhihi al-ummata bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa da'watihim." Hanyalah Allah Subhanahu wa taala akan menolong umat ini, ya, melalui orang-orang yang lemah di antara mereka. Ya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berkecukupan, namun tidak pernah meminta-minta, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolong umat ini melalui doa-doa mereka, melalui salat mereka, wa ikhlasihim, kata Rasulullah, dan melalui keikhlasan mereka. Ya, perhatikan, ternyata melalui keikhlasan orang-orang yang seperti itu, umat ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam silsilah sahihah. Kemudian yang keempat, khawatifillah, azanillah wa iyyakum jami'an, di antara buah keikhlasan adalah yang bisa kita raih di dunia. Amalan yang kecil itu bisa berdampak besar, bisa memberikan keberkahan dan kebaikan bagi orang banyak, bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Coba renungkan, misalkan ketika Ibrahim alaihissalam dan Ismail membangun Ka'bah, bangunan Ka'bah yang begitu sederhana dengan bebatuan, bentuknya sederhana dan ukurannya juga tidak besar, kecil dibandingkan dengan masjid-masjid yang megah saat ini. Bangunan tersebut didirikan di tengah-tengah lembah yang tandus, dikelilingi oleh bukit bebatuan, oleh padang pasir yang tandus. Siapa bisa menyangka ternyata rumah Allah Subhanahu wa taala yang dibangun dengan keikhlasan di atas dasar takwa oleh Ibrahim dan Ismail, ya, ternyata memberikan keberkahan bagi segenap manusia, khususnya para penduduk Makkah. Segenap manusia dari berbagai suku dan ras berbondong-bondong menuju Makkah untuk menziarahi rumah Allah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail ini. Dan itu akan berlangsung sampai seterusnya, sampai dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini buah dari keikhlasan. Renungkan pula bagaimana air Zam-Zam yang terbit dari telapak kaki Ismail, ya, setelah Siti Hajar bolak-balik dari Safa Marwa berdoa penuh keikhlasan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan air tersebut dirasakan oleh seluruh dunia, kaum muslimin di seluruh dunia sampai hari ini. Ya. Para ulama kita yang sejak dulu yang menulis matan-matan kitab-kitab yang ringkas, yang mudah untuk dipelajari, sangat ringkas, ya, bukan kitab-kitab yang tebal. Contoh misalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang menulis matan-matan seperti matan kitab Tauhid, Thalathatul Usul, Al-Qawaidul Arba, matan kitab yang sangat tipis sekali, namun ternyata keberkahan dan manfaatnya luar biasa, dipelajari oleh segenap tulabul ilmi yang mendalami ilmu akidah sampai dengan detik ini. Itu karena keikhlasan. Imam Malik pernah mengatakan, "Maka lillahi yabqa wa maka li ghairihi yafna." Apa saja
yang dikerjakan karena Allah, karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal abadi, akan memberikan manfaat yang besar bagi banyak orang. Sebaliknya yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sirna, dia akan punah. Qatifillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian buah yang kelima, pemilik keikhlasan akan konsisten, akan teguh dalam beramal. Dia akan terus beramal, tidak dilanda oleh futur. Kalaupun dilanda oleh futur, dia cepat kembali, ya. Dia akan cepat kembali ke track untuk beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu ulama salaf pernah mengatakan, maka lillahi dama wattasala wa maka li ghairillahi inqata'a wa anfasala. Apa saja yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sambung menyambung terus menerus, tidak putus-putus, akan konsisten, akan ajak dan dawam. Sebaliknya, suatu amalan yang dikerjakan tidak ikhlas, ya, atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka inqata', dia akan terputus, wa anfasala, dia akan tercerai-berai. Maka siapa yang ingin istiqamah, hendaklah dia mengupayakan keikhlasan di hatinya. Kemudian yang keenam, doa orang yang ikhlas itu mustajab. Doa orang yang ikhlas itu mustajab. Jangankan orang yang beriman, orang musyrik saja kalau dia berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din falamma najahum ila al-barri idza hum yusyrikun. Orang-orang musyrikin, ya, yang mereka sebenarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja mereka menduakan Allah dalam ibadah. Mereka di samping mereka mengagungkan Allah, namun mereka juga meminta beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka mendapati keadaan genting di tengah lautan, badai, ya, hujan, angin topan di tengah lautan, ya, Allah kabarkan tentang mereka, da'awallaha mukhlishina lahu din. Tiba-tiba mereka mengikhlaskan doa mereka, menyuruh Allah semata. Mereka tinggalkan berhala-berhala mereka, mereka lupakan. Ketika itu terjadi, Allah menjawab permintaan mereka, Allah selamatkan mereka. Namun sayangnya, ya, falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Manakala kami sudah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan. Intinya adalah, jika orang musyrik saja, manakala mereka mengikhlaskan doa mereka kepada Allah semata, kemudian Allah ternyata mengabulkan doa mereka, apalagi orang yang beriman. Orang yang beriman, jika mereka memurnikan doa mereka ikhlas karena Allah semata, maka doanya mustajab. Itulah sebabnya doa orang tua mustajab. Doa orang tua kepada anaknya itu mustajab. Kenapa? Karena tidaklah orang tua berdoa, melainkan itu lahir dari harapan kebaikan yang tulus untuk anaknya. Dan doa yang tulus, doa yang ikhlas, itu doa yang mustajab, ya. Sama seperti doa seorang laki-laki untuk saudaranya tanpa pengetahuan saudaranya tersebut. Da'watul rajuli li akhihi bi dhahril ghaib. Ini salah satu doa yang mustajab, akan diaminkan oleh para malaikat, ya. Kenapa? Karena kalau seseorang berdoa untuk saudaranya, untuk kebaikan saudaranya, tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, dipastikan ini adalah doa yang ikhlas, doa yang tulus, sehingga Allah akan memperkenankan doa tersebut. Bahkan doa yang seperti ini akan diaminkan oleh para malaikat, ya. Kemudian yang ketujuh, kita persingkat ya karena waktu kita terbatas. Keikhlasan itu senjata yang ampuh sekali, yang bisa menyelamatkan kita di kala genting. Contoh misalkan kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua, gitu. Salah satu masing-masing di antara mereka bertawassul kepada Allah dengan amal kebajikan yang pernah mereka lakukan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, masing-masing mereka mengatakan, Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtiqa'a wajhik fafruj anna furjatan. Ya Allah, jika Engkau mengetahui aku melakukan amalan tersebut karena Engkau, karena mengharapkan wajahmu, maka selamatkan kami. Akhirnya ketiga orang tersebut diselamatkan oleh Allah. Ya, Allah bukakan batu yang menutupi pintu gua. Allah bukakan.
Ini menunjukkan keikhlasan, atau amal yang ikhlas itu bisa digunakan di saat genting. Untuk bertawassul, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Kemudian yang kedelapan, hamba Allah yang paling ikhlas adalah hamba Allah yang paling merdeka, paling merasakan kemerdekaan di hatinya. Ini jauh dari depresi dan stres hamba yang seperti ini. Perumpamaannya seperti seorang pekerja, seorang hamba sahaya yang memiliki lebih dari satu majikan. Masing-masing majikan ini bertikai. Bayangkan jika seseorang punya lebih dari satu majikan dan semua majikannya bertikai. Majikan yang satu memberikan dia perintah, majikan yang satu lagi memberikan dia perintah yang berlawanan, yang bertentangan. Ini kan hamba yang buah si malakama, ya, artinya hidup segan mati tak mau. Hamba yang seperti itu, Allah mengumpamakan hamba yang seperti itu dalam Al-Quran, ya, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-29. Hal yastawiyani mathala, tidak sama antara hamba sahaya yang punya lebih dari satu tuan dengan hamba sahaya yang hanya menghadapkan wajahnya, kebaktiannya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah permisalan orang-orang yang ikhlas dengan orang-orang yang tidak ikhlas. Sehingga orang-orang yang tidak ikhlas hidupnya depresi, tertekan, stres, ya, tidak tahu harus berbuat apa. Ini salah, itu salah. Beda dengan orang-orang yang ikhlas, tujuannya jelas, tujuan hidupnya jelas. Untuk apa dia berbuat jelas. Apa harapan dia, ya, apa cita-cita dia yang harus dia wujudkan jelas. Dan yang ke-9, masih ini buah di dunia, ya, belum buah di akhirat. Subhanallah. Keikhlasan bisa menjadi tameng dari syaitan, bisa mencegah kita dari godaan syaitan. Itu jadi perisai kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengabarkan tentang pengakuan iblis. Iblis sendiri mengaku akan hal ini. Qala fabi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Iblis mengatakan, demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua, anak keturunan Adam. Illa, kecuali, kata iblis, ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hanya ini yang akan selamat dari godaan iblis, ya. Sehingga ulama salaf yang bernama Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullahu ta'ala, beliau sering sekali bergumam, ya, berbicara pada diri beliau sendiri. Beliau mengatakan seperti ini, ya nafsu akhlisi tatakhallasi, wahai jiwa, hendaklah engkau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan bebas. Maka engkau akan bebas dan engkau akan selamat. Tidak akan terpasung, ya, tidak akan menderita selama-lamanya. Dan yang ke-10, keikhlasan itu bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah. Seperti kisah Yusuf alaihissalam ketika dia digoda oleh wanita. Wanita yang punya kedudukan, punya kecantikan, punya harta, punya segalanya. Ya, Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-24. Dan yang menyelamatkan Yusuf ketika itu Allah sebutkan, ya, laula arra'a burhana rabbih, ya, kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Nah, yang menyelamatkan Yusuf ketika itu dari fitnah wanita ketika itu adalah keikhlasannya. Dia adalah termasuk hamba kami yang ikhlas, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ya, banyak sekali buah keikhlasan yang bisa kita raih di dunia. Ya, namun kita cukupkan sampai di situ. Adapun buah keikhlasan di akhirat lebih banyak lagi, ya. Dan yang tahu kadarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai sejak hamba itu diwafatkan oleh Allah di dalam kubur, yang menyelamatkan dia adalah tauhid. Kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Kemudian dia hanya akan bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW jika dia bertauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Dia akan bisa masuk surga tanpa hisab jika dia bertauhid, mengikhlaskan tauhid karena hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Tabaraka wa taala. Ya. Kemudian jika dia membawa sepenuh langit dan bumi dosa
Yang bisa menghapus itu semua adalah tauhid yang tidak disusupi oleh kesyirikan sedikit pun. Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika engkau datang dengan sepenuh langit dan bumi dosa, ya, namun engkau tidak pernah berbuat syirik kepada aku sedikit pun, aku akan datang dengan sepenuh itu juga ampunan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, surga Allah nantinya ditentukan derajatnya itu oleh keikhlasan. Ya. Perbedaan tingkat atau derajat di surga itu ditentukan oleh perbedaan tingkat keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang berikutnya, ciri-ciri orang yang ikhlas. Pertama, orang yang ikhlas itu tidak cinta popularitas, tidak cinta syuhrah, tidak cinta ketenaran. Gak kepingin jadi orang yang terkenal. Kemudian yang kedua, orang yang ikhlas itu tidak cinta pujian, bahkan tidak suka dipuji-puji, ya. Kemudian yang ketiga, mereka bersemangat dalam beramal demi agama dan demi kemaslahatan kaum muslimin. Kalau sudah terkait dengan urusan agama, demi memperjuangkan agama atau demi membantu kaum muslimin, mereka paling semangat. Ini ciri-ciri orang yang ikhlas. Dan yang keempat, orang yang ikhlas itu bersegera, tidak menunda-nunda waktu, tidak menunda-nunda kesempatan untuk beramal soleh. Ada kesempatan, ada peluang untuk beramal soleh, mereka segera melakukannya, tidak menunda-nunda. Ya, karena biasanya orang-orang yang menunda-nunda itu adalah orang-orang yang berhitung-hitung. Ya. Ini ada keuntungannya nggak di sini, gitu ya. Kalau nggak ada keuntungannya, ya pikir-pikir dulu, gitu. Biasanya orang yang menunda-nunda itu seperti itu. Banyak berpikir kemaslahatan untuk kemaslahatan dunianya, kemaslahatan pribadi. Kemudian yang kelima, jelas ya, orang yang ikhlas itu dia hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, upah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membantu orang lain, dia tidak pamrih, namun mengharapkan dari Allah semata. Kemudian yang keenam, orang yang ikhlas itu biasanya mereka sabar. Biasanya mereka sabar ketika menghadapi masalah. Mereka tidak berkeluh kesah kepada manusia. Ya. Mereka tidak mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi itu, ya, kepada makhluk, kepada manusia. Namun mereka curhatnya, berkeluh kesahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, orang-orang yang ikhlas itu mereka sangat bersungguh-sungguh dalam upaya menyembunyikan amal soleh mereka. Sungguh-sungguh mereka menyembunyikan amal soleh yang mereka lakukan. Kemudian yang kedelapan, orang yang ikhlas sangat perhatian dan sangat giat, ya, dalam melakukan amalan yang sifatnya rahasia. Semangat dia. Kemudian dia sangat perhatian. Dia perhatian terkait kualitas amalannya tersebut, ya, terkait kesempurnaannya, terkait sunnah-sunnah yang mestinya harus dia lakukan. Dia perhatian sekali. Kemudian yang ke-9, orang-orang yang ikhlas lebih banyak beramal secara diam-diam. Ini jelas ya, daripada terang-terangan. Ya, amalan dia secara diam-diam itu lebih banyak daripada amalan yang dilakukan secara terang-terangan. Kemudian yang ke-10, orang yang ikhlas ketika amal perbuatannya dikomentari negatif oleh orang lain, dia merasa biasa-biasa saja. Dia tidak depresi, tidak terpukul. Ya. Sekalipun dia dibully, dikata-katain oleh orang lain terkait amal yang dia lakukan, dia tidak peduli. Ya. Yang terpenting bagi dia adalah penilaian Allah atas dirinya, bukan penilaian manusia. Baik, pembahasan berikutnya. Nah, ini penting. Bagaimana cara kita meraih keikhlasan? Yang pertama, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta keikhlasan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sendiri mengajarkan hal tersebut. Rasulullah berdoa, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam." Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari kesyirikan, ketidakikhlasan yang halus, yang samar, yang baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui, yang tidak aku sadari. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meraih keikhlasan? Dengan cara menghambakan, ini kata Ibnu Qayyim ya, menghambakan jiwa dan raga itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya?
yaitu dengan memutus semua sebab atau semua pintu, semua jalan yang bisa mengantarkan seseorang untuk mengikuti hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu ini menurut Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, harus diselisihi. Ya. Kalau hawa nafsu mengajak kita ke kiri, kita harus ke kanan. Kita harus selisihi. Dan semua sebab, semua pintu atau semua jalan yang bisa mengantarkan kita untuk mengikuti hawa nafsu itu harus dijauhi, harus diputus. Ya. Jadi semua sarananya itu harus dihindari. Ini caranya. Salah satu caranya. Contoh sederhananya, seseorang misalkan, ya, jika pujian manusia itu bisa menjadikan dia riya, menjadikan dia ujub, maka dia harus putus segala sebab yang bisa mengantarkan dia kepada pujian. Ya. Ini jika pujian tersebut berbahaya bagi dia, bisa menjadikan cacat keikhlasannya. Itu sebabnya Rasulullah SAW tidak suka kepada orang-orang yang banyak memuji, karena itu berbahaya bagi orang yang dipuji. Ya. Sehingga sebisa mungkin dia berupaya untuk menghindar dari faktor-faktor yang bisa menjadikan orang memuji dia. Bukan berarti dia tidak berbuat kebaikan, bukan berarti dia harus stop dari berbuat kebaikan. Tidak, teruslah berbuat kebaikan. Harus terus melangkah ke depan. Ya. Namun jika bisa dihindari hal-hal yang bisa memunculkan pujian misalkan, maka sebisa mungkin dia hindari. Atau bila perlu dia, setelah dia nulis status misalkan, nulis status yang Masya Allah, yang mu'athir, memberikan dampak dan efek, sudah jangan lihat seberapa banyak yang orang yang like, jangan lihat lagi orang seberapa banyak orang yang komen, tutup. Ya. Dia harus tutup pintu-pintu itu demi keselamatan hatinya. Ini salah satu contoh. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan mengenal, mengilmui penyakit-penyakit hati yang bisa menggerogoti keikhlasan. Contoh misalkan riya, sum'ah, ya, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk mendapatkan pengakuan, atau misalkan ujub, ya, ujub yang membangga-banggakan amal yang sudah dilakukan. Sekalipun amal yang dilakukan itu awalnya ikhlas, tapi kadang-kadang muncul ujub. Dia bangga-banggakan, kemudian dia ceritakan, ini ujub. Ini harus dikenali penyakit-penyakit ini, harus diilmui untuk dihindari. Ya. Nabi sendiri mengajarkan ilmunya kepada para sahabat. Nabi mengajarkan tentang kesyirikan yang halus dan samar, dabibun namal. Ya, akhfa min dabibin namal. Ada, kata Rasulullah, kesyirikan yang lebih samar, lebih halus daripada langkah semut. Ya. Manakala seseorang sholat, kemudian dia merasa banyak orang yang memandang dia, akhirnya dia memperindah sholatnya. Itu kesyirikan yang sangat samar. Itu Rasulullah ajarkan yang seperti itu kepada para sahabat, supaya para sahabat bisa menghindar darinya. Kemudian yang keempat, dengan memutus harapan dari makhluk dan tidak memandang pujian mereka. Jangan dianggap pujian mereka itu. Pujian mereka itu tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Demikian pula cemoohan mereka, ya, tidak bisa memasukkan kita dalam neraka. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita tidak memandang pujian manusia? Caranya dijelaskan oleh para ulama dengan mengenal, mengingat-ingat kesempurnaan Allah dan dengan mengingat-ingat ketidaksempurnaan makhluk dari semua sisi. Ingatlah bahwasanya Allah yang kita sembah, yang kita persembahkan semua ibadah kita kepadanya itu adalah zat yang maha sempurna dari semua sisi, yang akan memberikan ganjaran dan pahala yang sempurna, yang kekayaannya tidak terbatas, yang rahmatnya maha luas, tidak akan pernah sirna. Kemudian ingatlah sebaliknya, makhluk yang kita harapkan pujiannya itu makhluk yang hina dina, makhluk yang serba kurang dan serba tidak sempurna, serba tidak memiliki.
Maka dengan seperti itu kita tidak akan berharap pujian mereka. Kemudian yang terakhir, dengan melatih diri untuk terbiasa menyembunyikan amalan. Itu harus dilatih. Sehingga ketika kita terbiasa, itu menjadi ringan bagi kita untuk menyembunyikan amalan. Dulu para sahabat, contohnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, beliau pernah menasehati murid-muridnya. Jika kalian melakukan puasa sunnah, ya, di pagi hari, hendaklah kalian mengoleskan di rambut kalian minyak rambut. Ya. Tujuannya apa? Supaya kelihatan tampak segar, tidak seperti orang yang sedang berpuasa. Itu seperti itu. Tips dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu untuk menyembunyikan amalan. Ya. Nggak apa-apa ya, kita tambah waktu sedikit. Lagi 10 menit atau kurang lebih ya. Pembahasan berikutnya terkait empat permasalahan seputar ikhlas. Ini penting sekali. Ini lebih menjurus ke permasalahan fikih yang harus kita pahami terkait keikhlasan. Kapan seseorang itu dia boleh atau dianjurkan untuk menampakkan amalannya. Jadi tidak selalu menyembunyikan amalan itu. Jadi tidak semua amalan itu terpuji untuk disembunyikan atau dirahasiakan. Ya. Ada amalan-amalan yang justru harus ditampakkan. Di sini para ulama menjelaskan ada beberapa kondisi, ada 3 kondisi. Yang pertama, jika suatu amalan secara asal itu disyariatkan atau dianjurkan untuk dirahasiakan, maka yang sunnah untuk dilakukan adalah merahasiakan atau menyembunyikan amalan tersebut. Contoh misalkan, sholat malam itu disunnahkan, dianjurkan untuk disembunyikan, dirahasiakan. Ya. Kemudian kondisi yang kedua, jika suatu amalan secara syariat dianjurkan atau dituntut untuk ditampilkan, ya, maka harus ditampilkan atau merupakan bagian dari sunnah jika itu ditampakkan. Contohnya misalkan sholat Jumat, sholat berjamaah, itu bahkan wajib untuk ditampakkan. Yang sunnah misalkan sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih berjamaah di masjid, itu sunnah di masjid. Kemudian kondisi ketiga, ada amalan-amalan yang seseorang masih ragu apakah ini harus ditampakkan atau dirahasiakan. Ini kembali kepada pelaku dari amal tersebut, dia yang bisa menimbang dirinya. Contoh misalkan sedekah, amalan sedekah. Jika seseorang merasa ya, dia mampu untuk melawan riya di dalam dirinya ketika bersedekah secara terang-terangan, dan dia merasa yakin kalau dia bersedekah secara terang-terangan itu akan mengundang orang lain untuk juga ikut bersedekah, maka di sini disunnahkan bagi dia untuk bersedekah secara terang-terangan. Syaratnya adalah dia mampu untuk menghalau riya dari hatinya, kemudian dia yakin jika dia bersedekah secara terang-terangan orang lain akan ikut bersedekah. Namun pada kondisi seseorang misalkan dia khawatir, ya, dia tidak bisa melawan riya dari hatinya, dan dia tidak yakin juga kalau dia bersedekah secara terang-terangan orang lain akan mengikutinya, maka yang seperti ini lebih baik dia menyembunyikan sedekahnya. Namun satu hal yang harus kita perhatikan, ya khawatirlah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ada kondisi keempat, ya, ada seruan orang-orang yang mengajak untuk menyembunyikan semua amalan. Ini adalah seruan kesesatan, seruan kemunafikan. Waliyadzubillah. Karena mereka bertujuan untuk mematikan syiar Islam. Mereka menginginkan agar Islam itu tidak tampak. Ini penting untuk kita fahami. Kemudian permasalahan berikutnya, permasalahan fikih berikutnya terkait keikhlasan. Terkait orang yang meninggalkan amal gara-gara takut riya.
Nah, dalam hal ini Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala dia pernah mengatakan, tarkul amali li ajlin nas riya'un wal amalu min ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyaka minhuma. Seseorang yang meninggalkan amal, ya, awalnya dia berniat untuk beramal saleh, kemudian gara-gara datang bisikan, nanti kamu riya, akhirnya dia meninggalkan amalan tersebut secara total. Maka ini riya. Inilah riya yang sejati, kata Fudail bin Iyad. Sebaliknya orang yang melakukan amalan karena ingin dilihat orang lain, ingin dipuji, ingin mendapatkan pengakuan, ini syirik. Ya, karena dia memperuntukkan ibadahnya kepada selain Allah. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang selamat dari keduanya. Orang yang selamat dari keduanya. Namun perlu diberikan catatan, seseorang manakala dia ingin beramal, kemudian tiba-tiba datang bisikan, nanti kamu riya, akhirnya dia mengurungkan niatnya, namun dia tidak membatalkan amalan tersebut secara total, melainkan dia melakukannya di tempat yang lain, dia melakukannya di rumah misalkan, secara sembunyi-sembunyi, maka ini justru dianjurkan. Ini justru dianjurkan pada amalan-amalan yang dianjurkan untuk disembunyikan. Ya. Kemudian permasalahan berikutnya terkait tasyrik dalam amal, terkait menduanya niat dalam amal. Ini ada beberapa kondisi. Tasyrik maksudnya di sini adalah manakala seseorang beramal, melakukan amalan syar'i dengan niat karena Allah, namun masuk juga niat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, manakala seseorang niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun untuk selain Allah atau karena selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah derajat keikhlasan yang paling tinggi dari seorang mukmin yang beramal. Kondisi yang kedua, dia melakukan amalan berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping itu juga dia meniatkan yang lain. Namun sesuatu yang lain ini adalah sesuatu yang diizinkan oleh syariat untuk diniatkan. Contoh misalkan seseorang yang berjihad, berperang di jalan Allah. Terdapat hadis Rasulullah SAW yang memotivasi, ya, mengiming-imingi orang yang berjihad. Siapa yang berjihad maka selain akan mendapatkan pahala, dia juga akan berhak mendapatkan harta rampasan perang. Ini adalah sesuatu yang diizinkan oleh syariat untuk diniatkan. Jika seseorang, misalkan, dia berjihad karena Allah Subhanahu wa taala, namun di samping itu juga muncul niat di dalam hatinya untuk mendapatkan rizki Allah melalui harta rampasan perang, maka amalannya sah, dia tidak berdosa, ya, namun pahalanya berkurang, kata para ulama. Pahalanya kurang, ya. Sama seperti dengan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, namun dia juga menginginkan dengan puasanya tersebut kesehatannya terjaga. Ya. Menginginkan kesehatan melalui puasa itu sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Ya. Orang yang seperti ini, jika dia berpuasa karena Allah, tapi juga karena alasan kesehatan, amalan puasanya tetap sah, namun pahalanya berkurang. Yang lebih afdol adalah dia memurnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala, adapun kesehatan pasti dia dapatkan, otomatis dia dapatkan tanpa harus diniatkan. Sama seperti juga orang yang melakukan haji karena Allah Subhanahu wa taala sambilan dia melakukan bisnis di sana, ya. Kemudian kondisi yang ketiga, jika seseorang di awal, ya, dia berniat melakukan amalan, sholat misalkan, karena Allah Subhanahu wa taala, namun di tengah sholatnya muncul riya, muncul ketidakikhlasan. Maka orang yang seperti ini, ya, tidak lepas dari beberapa keadaan. Jika niat selain Allah itu muncul sejak awal, artinya semenjak awal dia ingin sholat, niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi betul-betul ingin mendapatkan pengakuan, pujian dan seterusnya, maka yang seperti ini amalannya batal, tidak sah, dan tidak mendapatkan ganjaran apapun. Kemudian jika niat itu muncul di tengah, awalnya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun di tengah perjalanan ibadahnya muncul niat riya, tidak ikhlas,
jika dia berupaya untuk melawan riyanya tersebut, ya, maka amalannya sah, justru dia mendapatkan pahala karena dia sudah melawan niatnya yang tidak ikhlas tersebut. Namun jika dia membiarkan niatnya yang tidak ikhlas tersebut, dia terlena, ya, terbawa arus, maka yang para ulama mengatakan amalannya batal, hapus pahalanya, tidak memiliki nilai sedikit pun. Ya, kemudian permasalahan berikutnya, khotifillah, azanillahu wa iyyakum. Kondisi berikutnya, ya, kondisi yang keempat, jika seorang melakukan amalan murni sama sekali karena selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini seperti amalnya orang munafik. Ya, mereka melakukan sholat, bahkan mereka melakukan jihad, berperang murni untuk menutupi kedok mereka. Adapun hati mereka tidak ada keimanan sedikit pun. Maka ini bisa seseorang jatuh ke dalam syirkun akbar. Syirkun akbar, syirik besar dalam iradah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-18, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang ini, kehidupan duniawi, maka kami akan segerakan untuk dia balasan, ganjaran apa yang dia inginkan bagi siapa yang kami kehendaki. Namun nanti di akhirat balasan untuk dia, orang yang seperti itu, neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kemudian pembahasan yang terakhir terkait keikhlasan, beberapa hal yang bukan riya, namun terkadang itu disangka sebagai riya, ya. Pertama, misalkan seseorang mendapatkan pujian tanpa dicari-cari, tanpa diharapkan dia dipuji. Ini justru busyra, kabar gembira yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak masalah seseorang mendapatkan pujian tanpa harus dicari-cari, tanpa harus diharap-harapkan. Itu nggak masalah, tidak mencederai insya Allah keikhlasan. Namun sebaiknya dia tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena betapapun juga seseorang melakukan amalan pasti tidak bisa sempurna. Tidak bisa sempurna sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia dan Maha Agung. Seseorang yang misalkan terkenal, populer tanpa diharapkan, tanpa dicari-cari, ini juga insya Allah tidak mencederai keikhlasan. Kemudian seseorang yang memperindah tampilan fisiknya dengan menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan sepatu atau sandal yang bagus. Ini bukan, insya Allah bukan kesombongan, bukan juga ketidakikhlasan, selama dia tidak menganggap remeh orang lain, selama dia tidak merendahkan orang lain. Termasuk juga yang bukan riya, bukan ketidakikhlasan, adalah manakala seseorang menutupi aib dan dosanya. Banyak orang salah kaprah, ya. Banyak orang yang menganggap belum ikhlas kalau belum mengungkapkan dosa-dosa masa lalunya. Justru ini nggak boleh, justru ini terlarang. Justru yang dianjurkan adalah menutupi aib, dan itu tidak mencederai keikhlasan seseorang. Khotifillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Adapun kisah-kisah salaf terkait kehidupan mereka dan bagaimana mereka mempraktikkan keikhlasan dalam kehidupan mereka, ini luar biasa. Luar biasa. Ya, salah satu contohnya salah seorang ulama salaf, Daud bin Hind, kalau tidak salah namanya, Daud al-Hind rahimahullah ta'ala. Beliau selama 40 tahun berpuasa sunnah, ya, Senin Kamis atau puasa Daud. Tidak pernah diketahui oleh keluarganya. Istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu, bahkan tetangganya juga tidak tahu.
Orang yang ada di pasar tempat dia bekerja juga tidak tahu kalau dia sedang berpuasa 40 tahun lamanya. Kok bisa? Sejak dari rumah dia sudah berniat puasa, ya. Dia sudah berniat puasa. Kemudian keluarganya, istrinya membuatkan dia bekal untuk makan siang di tempat dia bekerja. Bekal tersebut dia bawa. Ternyata ketika waktu tiba makan siang, makanan tersebut dia sedekahkan buat orang lain. Kemudian dia kembali membawa wadah makanannya dalam keadaan kosong. Di sore hari menjelang petang, di waktu berbuka, kemudian dia makan bersama keluarganya. Keluarganya menyangka dia tidak berpuasa karena membawa perbekalan makanan dan selalu habis. Ya. Orang yang berada di luar, orang yang berada di tempat dia bekerja menyangka juga dia tidak berpuasa karena dia selalu membawa bekal. Subhanallah, dan itu selama 40 tahun. Husain bin Ali, Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma, yang dikenal dengan julukan Zainul Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau selama hidup beliau di tengah malam beliau sering kali memikul gandum, memikul roti, bahan makanan. Kemudian beliau bagikan di tengah malam, beliau letakkan di pintu-pintu fakir miskin. Kemudian pemilik rumah, fakir miskin, si pemilik rumah tidak tahu siapa yang meletakkan roti dan bahan makanan tersebut di depan pintu mereka. Yang mereka tahu, hampir setiap malam selalu ada makanan di depan pintu rumah mereka. Hal tersebut tidak pernah diketahui oleh seorang pun, kecuali setelah Zainul Abidin atau Ali bin Husain wafat. Setelah meninggal, tiba-tiba tidak ada lagi makanan di depan pintu rumah. Akhirnya mereka mengetahui, oh ini yang setiap malam mengantarkan kita makanan itu adalah Ali bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah beberapa kisah salaf, dan masih banyak lagi kisah yang lain yang mencerminkan betapa salafun saleh sangat menjaga keikhlasan mereka, sangat berupaya untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Ikhwati fillah, jika mereka orang-orang mulia seperti itu ya, masih berupaya untuk menyembunyikan amal perbuatan mereka, maka bagaimana lagi dengan kita? Maka kita pun seharusnya harus lebih berupaya untuk menjaga keikhlasan dalam setiap amal ibadah kita. Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, aku tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih berat daripada mengislah hati, ya, daripada menjaga keikhlasan. Jika Sufyan Tsauri saja berkata seperti itu, maka kira-kira bagaimana posisi kita di mana? Akhirnya alhamdulillah tuntas juga pembahasan kita tentang keajaiban ikhlas ini, amalan hati yang bernama ikhlas ini. Tentu ini sangat jauh dari sempurna, banyak kekurangannya, karena banyak hal yang sebenarnya patut dan layak kita bahas tentang keikhlasan ini, sampai para ulama menulis berjilid-jilid kitab khusus membahas tentang keikhlasan saja. Namun semoga apa yang ringkas ini, apa yang singkat ini bisa memberikan manfaat bagi saya pribadi khususnya, sebelum memberikan manfaat bagi orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, membersihkan hati kita dari noda-noda ketidakikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga menerima setiap amal soleh kita, menjadikannya tambahan pemberat timbangan kelak di hari kiamat. Dan wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.